Yang terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan, Jemaat Elim 405. Sebelum kita membahas firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih untuk saat ini kami diberi kesempatan untuk share firman Tuhan, firman-Mu ya Bapa. Kami mohon Roh Kudus bekerja selama pemberitaan ini dan singkapkanlah secara pribadi pada kami masing-masing ya Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus Kristus kami membuka hati kami untuk mendengarkan dan mempelajari firman-Mu. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Pagi hari ini kita akan membahas ya, tentang orang percaya atau orang Kristen. Ya. Ternyata di dalam Alkitab kita ini ada dua jenis, ya, dua kelompok orang percaya. Kelompok pertama ya, adalah kelompok orang percaya yang mengenal Tuhan dalam tubuh daging, yaitu saat dia hidup di dunia 2000 tahun yang lalu, saat dia di Galilea, di Yudea maupun di Samaria melakukan pelayanan. Dan kedua adalah kelompok orang yang mengenal Kristus setelah kebangkitannya dari kematian dan dari kuasa maut. Nah, hal ini dengan jelas ditulis di dalam 2 Korintus 5 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kami tidak lagi menilai orang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi di dalam surat 2 Korintus 5 ayat 16 ini, Paulus pun mengalami, ya, pertama-tama dia mengenal Tuhan secara tubuh daging. Ya, artinya secara manusia, ya. Dan selanjutnya setelah mulai proses, ya, lebih dewasa, lebih mengenal lagi, ternyata dia mengerti bahwa sebetulnya yang lebih benar adalah mengenal Kristus setelah kebangkitannya. Nah, hal tersebut dengan jelas juga ditulis di dalam Lukas 24 ya, ayat 13 sampai 35. Nah, di situ dibagi menjadi 3, saudara. Nah, ini bagian pertama yang akan kita bahas pada saat ini, yaitu ciri-ciri ya, orang yang mengenal Tuhan ya, dalam tubuh daging, dalam pengertian mengenal Tuhan Yesus saat-saat dia melakukan pelayanan hidup di 2000 tahun yang lalu di Galilea maupun di Yudea, Samaria. Kedua, nah, untuk minggu depan akan kita bahas
Ya, ciri-ciri orang yang mengenal Tuhan lewat Roh Kudus, dalam Roh Kudus, yaitu setelah kebangkitan, ya, kematian dan kebangkitannya. Dan yang ketiga, minggu selanjutnya juga akan membahas tentang bagaimana caranya, ya, sesuai dengan Alkitab agar kita mengenal Tuhan yang telah bangkit itu. Sebab kalau kita tidak mengenal Tuhan yang telah bangkit, ya, sebaliknya hanya mengenal Tuhan dari tubuh daging, dalam tubuh daging, ya, kita tidak akan pernah dewasa dalam rohani. Nah, hari ini mari kita pelajari hal yang pertama, yaitu ciri-ciri orang yang mengenal Tuhan dalam tubuh daging. Nah, kita akan baca di dalam Lukas 24 ayat 19. Demikian firman Tuhan, katanya, ya, kata Yesus maksudnya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, yaitu murid-murid. Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perbuatan, perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Nah, yang pertama, ciri-ciri orang yang mengenal tubuh daging Yesus Kristus itu adalah satu, dia hanya mengakui sebagai seorang nabi yang diurapi oleh Tuhan. Ya, memang secara mulut dia mengakui, membaca, memanggil Tuhan, tapi dalam hati dia menganggap Yesus hanya sebagai pelaku mukjizat. Jadi ini harus diketahui dengan baik, ya, bahwa penekanannya mereka-mereka yang mengenal Yesus 2000 tahun yang lalu sebagai tubuh daging, pada umumnya itu fokusnya kepada hal-hal mukjizat, saudara. Ya, mukjizat duniawi, ya, mukjizat materi, mukjizat kesembuhan, mukjizat memberi roti gratis, ya, mukjizat tentang menangkap ikan sampai jalannya koyak, dan seterusnya, dan seterusnya. Banyak sekali. Memang benar, saudara, nggak salah. Tuhan waktu itu melakukan banyak mukjizat, ya. Tetapi kalau penekanan hanya di situ, kita akan menjadi bantut rohaninya, saudara. Fokusnya hanya kepada hal-hal mukjizat, saudara. Nah, kedua, ya, adalah pada ayat, ya, 21. Ya. Pasal 24, Lukas ayat 21. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Ya. Jadi yang ketiga, fokusnya kepada pembebasan, kemerdekaan, ya, terhadap hal-hal temporary, artinya hal-hal duniawiah, hal-hal yang fana. Dalam hal ini, bangsa Israel mengharapkan Yesus sebagai Raja dunia atau sekarang Presiden Jenderal untuk membebaskan atau memerdekakan dari penjajahan Romawi. Ya. Nah, ini yang menjadikan sering kita juga, saudara. Jadi menjadi orang Kristen, ya, pemikirannya adalah pemecahan masalah-masalah keduniawian, ya, dari jerat penyakit, dari jerat cari uang yang sulit dan sebagainya. Memang benar, saudara, Tuhan kita akan memberi sesuatu yang baik pada kita, ya. Tetapi fokus apabila kita hanya kepada hal-hal yang fana, ya, dalam hal ini memerdekakan kita bangsa Israel dari penjajahan Belanda, dari penjajahan Romawi, maka fokus kita, ya, menjadi melenceng, saudara, ya, dan hanya sampai kepada percaya Tuhan Yesus saat-saat dia menjadi tubuh daging. Nah, ini yang perlu saudara tekankan dan saudara perhatikan, ya. Jadi jangan sampai kita hanya percaya kepada Yesus yang sebagai tubuh daging. Dan keempat, saudara, ciri-ciri orang yang
mengenal Tuhan ya, lewat tubuh daging, dalam tubuh daging ya. Ayat 22, tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami pagi-pagi buta, mereka telah pergi keluar ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar jika dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Di ciri yang tepat adalah segala sesuatu ya yang didapat pengenalan akan Tuhan. Kalau tubuh daging itu hanya kata orang, saudara ya. Kata orang lain dalam hal ini kata pengalaman dari murid-murid yang lain, dia sendiri tidak mengalami secara pribadi. Nah, itulah yang menjadi persoalan kehidupan kita ya. Apabila kita hanya mengenal dia sebagai tubuh daging, maka apapun yang akan kita pelajari selalu akan tidak ada perkembangan, saudara. Fokusnya hanya kepada duniawi, kepada hal-hal aku ya, Tuhan untuk aku ya. Tuhan melakukan mukjizat untuk aku. Tuhan memerdekakan aku dari jerat hutang, dari jerat penyakit, dan sebagainya. Ya. Fokusnya hanya ke situ terus. Ya. Tidak pernah berpikiran tentang hal ya, di mana tujuan utama Tuhan ke dunia ini apa. Ya. Tetapi fokusnya selalu kepada kepentingan diri sendiri dan kepentingan duniawi. Nah, itulah saudaraku yang perlu kita perhatikan dengan baik ya. Jadi yang pertama adalah kelompok orang yang percaya ya, yang mengenal Yesus tubuh daging ya. Dan untuk selanjutnya saudara ya, kita akan membahas ya, untuk minggu depan membahas tentang orang yang percaya dalam Roh Kudus, yaitu setelah Yesus bangkit dari kematian. Dan untuk minggu ketiga akan kita bahas caranya bagaimana ya, supaya kita bisa mengenal Tuhan yang telah bangkit itu ya, dalam Roh Kudus. Demikian ya, firman Tuhan. Ya, mari kita berdoa menutup firman Tuhan ini, dan sebelumnya kita akan perjamuan kudus. Ya. Kami bersyukur, berterima kasih dalam nama Yesus Kristus, Kamu telah menyampaikan firman-Mu. Mohon Tuhan jadikan membukakan hati kami semua yang mendengarkan firman ini, agar menjadi rema bagi kami, menyadarkan kami, posisi kami, bahwa kami sering memandang Engkau dalam tubuh daging, yaitu Engkau yang hidup 2000 tahun yang lalu di Yudea, Samaria, maupun di Galilea. Kami bersyukur Engkau menyingkapkan isi hati-Mu lewat pengajaran ini. Terima kasih. Dan sebentar Tuhan, kami akan merayakan perjamuan kudus. Kami percaya juga Engkau akan menyertai kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dosaku
Mari kita masuk dalam perjamuan kudus dan kita berdoa. Syukur dan terima kasih Tuhan, Engkau masih memberi kesempatan kepada kami untuk memperingati pengorbanan-Mu di kayu salib dan juga kebangkitan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih untuk itu. Dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita angkat roti tinggi-tinggi. Haleluya. Sebab apa yang telah ku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, angkat roti tinggi-tinggi, inilah tubuhku yang dimeteraikan. Maaf, saya ulangi. Inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, angkat cawan tinggi-tinggi. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Syukur Tuhan, syukur. Kami sungguh bersyukur. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan kembali atas pengorbanan-Mu di kayu salib ya Tuhan. Demikian kasih-Mu yang luar biasa itu ya Bapa. Kami juga diingatkan bahwa kasih karunia-Mu pada kami tiap hari kami merasakannya ya Bapa, dan kami bersyukur untuk itu semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya. Demikian ibadah selesai.